Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang letak, luas dan dinamika benua Amerika yang disusun oleh Fathur Razi dan Muhammad Syawkani dari kelas 9 SMP terpadu Nasrul Tullah. Benua Amerika. Benua Amerika terletak di belahan bumi bagian barat, merupakan benua terbesar kedua setelah benua Asia. Luasnya kurang lebih 42.184.568 km persegi. Bentuknya memanjang dari arah barat ke laut Tenggara. Letak dan batas wilayah. Secara astronomis, benua Amerika terletak antara 82 derajat lintang utara sampai 86 derajat lintang selatan dan 15 derajat bujur barat sampai 179 derajat bujur barat. Secara geografis, di sebelah utara dibatasi oleh laut, dan di sebelah timur dibatasi oleh Samudra Atlantik dengan beberapa patung, yaitu Brazil. Benua Amerika terbagi atas beberapa wilayah yang terdiri dari atas Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Amerika Utara terdiri dari dua negara, yaitu Kanada dan Amerika Serikat. Amerika Tengah merupakan daratan sempit mulai dari Meksiko hingga pertemuan wilayah dengan Amerika Selatan. Di sebelah utara Amerika Selatan dibatasi oleh negara Panama dan Laut Karibia. Yang kedua, bentang alam. Benua Amerika mempunyai bentang alam yang beragam, di antaranya pegunungan dan salah satunya pegunungan Appalachia yang membentang dari Kanada sampai Amerika Serikat. Yang ketiga, iklim. Benua Amerika memiliki variasi iklim yang beraneka ragam, di antaranya iklim dingin. Yang kedua, iklim kontinental atau iklim darat, terdapat di bagian timur Amerika Serikat sampai perbatasan Kanada. Yang ketiga, iklim subtropis, terdapat di daerah muara Sungai Mississippi. 4. Flora dan fauna. Yang pertama, flora. Jenis flora yang ada antara lain di Amerika Utara terdapat tumbuhan tundra, kemudian ke arah selatan terdapat hutan konifera, yaitu hutan berdaun jarum, dan padang rumput prairie. Yang kedua, B. Fauna asli Amerika, diantaranya karibu, pengunin, dan lain-lain. Yang kelima, penduduk. Angka pertumbuhan penduduk di benua Amerika sekitar 0,5%. Penduduknya dibedakan atas 3 jenis, yaitu penduduk asli, yakni suku bangsa Indian yang hidup di Amerika Serikat. Yang kedua, penduduk pendatang terdiri atas orang Eropa. Yang ketiga, penduduk campuran seperti beras mulatto, percampuran kulit putih dan kulit hitam. Samudra Pasifik. Samudra Pasifik merupakan samudra terluas dan terdalam di dunia. Samudra ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu Samudra Pasifik Utara di sebelah utara ekuator dengan luas 72.520.000 km persegi, dan Samudra Pasifik Selatan di sebelah selatan garis ekuator. Kedalaman rata-rata Samudra Pasifik kurang lebih sekitar 4.280 meter dan terletak antara benua Amerika, Asia, dan Australia. Di sebelah timur berbatasan dengan benua Amerika. Beberapa karakteristik Samudra Pasifik yang membedakan dengan samudra-samudra lainnya. Yang pertama, di Samudra Pasifik terdapat arus panas, arus Yiwo, dan arus dingin, proses Yiwo, yang mengakibatkan suhu air
laut menjadi hangat. Yang kedua, dasar laut Samudra Pasifik sering timbul gempa bumi yang dapat menyebabkan tsunami. Yang ketiga, Samudra Pasifik dilalui oleh garis tengah internasional yang merupakan pertemuan garis bujur 18 derajat bujur barat dan 180 derajat bujur timur. Negara-negara yang berada di kawasan Samudra Pasifik yaitu negara-negara Oceania yang terdiri dari Papua, Nugini, Samoa Amerika, Samoa Barat, dan lain-lain. B. Latar belakang Amerika Serikat. Amerika Serikat adalah negara yang dikenal sebagai pelopor ideologi liberal bagi negara tetangganya. Hal ini terbukti dengan usaha untuk selalu mempengaruhi negara lain, terutama negara miskin dan berkembang untuk masuk dalam cakupan kekuasaannya, baik secara politik dan ekonomi. Pasca berakhirnya Perang Dunia Kedua, Amerika semakin berkuasa karena runtuhnya Uni Soviet, sehingga membuat Amerika menjadi satu-satunya negara adidaya. Amerika dengan leluasanya untuk turut campur dalam berbagai urusan internal maupun eksternal bagi negara lain. Dalam pergaulan internasional, Amerika cukup agresif menentang ideologi komunis. Meskipun Uni Soviet sendiri sudah runtuh, namun beberapa negara masih ada yang menerapkan sistem pemerintahan komunis bagi negaranya. Kuba adalah salah satu negara yang teguh memegang sistem pemerintahan komunis saat ini. Meskipun Kuba merupakan salah satu bagian dari wilayah teritorial benua Amerika, hal tersebut tidak membuat sistem komunis pudar dalam pemerintahannya. Pada mulanya, Amerika dan Kuba pernah menjalin hubungan yang harmonis. Dan sejarah menuliskan bahwa dengan adanya bantuan dari Amerika, negara Kuba dapat memperoleh kemerdekaan atas penjajahan kolonialisme Spanyol. Intervensi Amerika bermula pasca kemerdekaan negara Kuba dengan mengajukan berbagai syarat seperti memasukkan amandemen ke dalam konstitusinya dan menjadikan Kuba sebagai negara jajahan baru bagi Amerika Serikat. Kepemimpinan Kuba diwarnai oleh pergantian presiden, namun dalam pemerintahannya Fulgencio Batista terjadi revolusi rakyat Kuba agar dapat terlepas dari pengaruh Amerika yang dipimpin oleh Fidel Castro. Dalam usahanya tersebut memberikan celah bagi Uni Soviet untuk menjalin hubungan dengan Kuba dan menyatakan diri sebagai negara komunis sebagai rival Amerika Serikat. Dengan kemenangan pergerakan revolusi yang dipimpin oleh Fidel Castro dan dari bantuan oleh Uni Soviet menandakan berakhirnya kekuasaan Amerika terhadap Kuba. Pemerintahan Amerika menerapkan sistem embargo terhadap Kuba yang dimulai sejak tahun 1960-an. Amerika secara progresif menerapkan undang-undang yang bertujuan mengisolasi. Telok. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Samkani. Oke, yang selanjutnya rumusan masalah. Dengan melihat latar belakang masalah di atas, penulis dapat merumuskan masalah, yaitu mengapa Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Barack Obama mengubah kebijakan luar negeri terhadap Kuba. Tujuannya dalam penelitian ini adalah menjelaskan mengenai alasan perubahan kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat terhadap Kuba era Barack Obama. Dalam penelitian ini terdapat dua manfaat, yaitu manfaat secara praktis dan manfaat secara akademis. Manfaat praktis yaitu dapat menjadi referensi pelanggaran di bidang akademis dan menjadi dasar dari pengembangan penelitian selanjutnya. Fenomena terkait perubahan kebijakan luar negeri yang terjadi di Amerika Serikat terhadap Kuba di era Barack Obama bukanlah satu-satunya fenomena yang ada, melainkan ada banyak isu yang lain yang terkait. Yang kedua, manfaat akademis. Secara akademis, penelitian ini berguna untuk memperluas kajian dan wacana dalam disiplin ilmu hubungan internasional. Bab yang kedua, pembahasan. Dalam masa 100 hari pertamanya, tentunya melihat penampilan seorang presiden Amerika yang jauh berbeda dari presiden sebelumnya. George Walker Bush menghajarkan dirinya sebagai pemimpin. Perang salib modern saat mengamankan perang melawan terorisme. Bush memasangkan dirinya sebagai orang yang hanya mau tahu apa yang ada dalam benaknya sendiri, apa yang inginkan dan bagaimana itu diwujudkan, apapun alasannya
tidak benarnya dan Bush bukan satu-satunya presiden Amerika yang seperti itu. Dan dalam rentang waktu setelah WD2 hingga saat ini AS telah bertambah lagi dengan perang yang dikorbankan George Walker Bush di Afghanistan dan Irak di awal abad ke-21. Laksana 2009. Bab 3 penutup. Kesimpulannya, benua Amerika merupakan benua terbesar kedua setelah benua Asia dan memiliki batas wilayah tertentu serta bentang alam, iklim, flora dan fauna yang beraneka ragam. Semenjak terpilih menjadi presiden, Barack Obama mengubah arah kebijakan luar negeri Amerika Serikat berbeda dengan pemerintah sebelumnya. Sarannya yaitu guru pembimbing mata pelajaran IPS dapat menjadikan makalah ini sebagai bahan acuan ajaran. Dengan makalah ini, para siswa diharapkan dapat menjadikan makalah ini sebagai sumber referensi pembelajaran. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.